mungkin terpaksa ya main sama cewek, lebih perempuan itu lebih respect, lebih menerima kayaknya ya. Waktu SMP itu ya mulai temenan sama cowok, tapi temen ceweknya tetap lebih banyak. Terus dia nih kayak ngerasa feel yang beda ketika ngeliat cowok pulang ke rumah. Jadi sesuatu yang diinginkan. Tapi karena dia si cowok Indonesia ini baru pertama kali melakukan seks tersebut, akhirnya dia ada luka di. Oh, berarti si cowok ini jadi korban tusuk. Iya. Seserem itu kehidupan di luar sana gitu. Makanya aku sekarang tuh mulai terbuka mengenai gender equality, kesetaraan gender atau emansipasi wanita itu ya sebenarnya sejak SMA itulah. Gitu. Karena waktu SMA itu aku ini belum cerita ya. Aku bergabung di salah satu forum. Forum. Namanya tuh Forum Anak Daerah Kabupaten. Kabupaten apa tuh? Kuningan. Ini forum ini berada di bawah naungan PPPA. PPPA itu apa? PPPA itu perlindungan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. Itu di bawah Dinas Sosial. Dalamnya perempuan aja atau ada cowok juga? Cowok juga. Tapi ini berfokus pada perlindungannya dan pengembangan perempuan dan anak. Nah, di salah satu ketika aku ngikuti program-program itu tuh aku mulai terbuka nih kalau di luar sana tuh ada orang yang memperjuangkan emansipasi wanita gitu. Dari situ juga aku mulai tahu tuh data-data seberapa banyak perempuan yang putus sekolah karena dipaksa menikah gitu. Seberapa banyak perempuan yang hamil di luar nikah, diceraikan diceraikan tuh dalam usia yang dia masih muda gitu. Dan banyak lah, dan termasuk aku juga terkejut pada saat aku ngelihat data di kabupaten aku sendiri, itu termasuk salah satu kabupaten di Jawa Barat yang angka pernikahan dininya itu terbesar. Sampai berapa persen tuh? Banyak sih, aku lupa berapa persennya. 30, tapi 40. Di antara kabupaten yang lain itu ada Kabupaten Sukabumi, Indramayu, sama Majalengka. Indramayu itu masuk. Dan aku sedih karena beberapa faktor lah yang mempengaruhi kenapa orang tua itu menyuruh anaknya nikah aja. Kan biasanya cewek lebih rendah umurnya, kayak baru lulus SMP atau lulus SMA langsung dinikahkan. Secara cowoknya atau laki-lakinya itu udah matang, udah bisa bekerja, dan itu dianggap sebagai mengurangi beban keluarga. Tetapi faktanya di masa yang akan mendatang justru dia yang akan membuat beban keluarganya sendiri. Beban ke anak-anaknya, beban ke keturunannya nanti. Gitu sih, aku mulai terbuka tuh karena mulai itulah di sisi lain tuh banyak orang yang menyuarakan kesetaraan gender. Itu aku mulai nanti aku kan di SMA organisasi ya, aku mulai di organisasi tuh nggak apa-apa kok ketua perempuan juga boleh nyalon ketua OSIS gitu. Nggak apa-apa perempuan jadi penanggung jawab juga boleh, perempuan boleh baca Al-Quran di acara, perempuan boleh jadi ini itu. Nah, itu mulai pada saat aku bergabung di forum itu, mulai aku mensosialisasikan di sekolah juga ke teman-teman gitu, mulai dari ya lingkup terkecil lah gitu. Apalagi waktu itu kan aku jadi salah satu ketua di organisasi di sekolah ya. Terus aku juga tahu kalau pemerintah juga udah mulai mengeluarkan undang-undang minimal 30% kursi parpol untuk perempuan. Itu langkah yang bagus buat mensetarakan gender gitu. Gitu sih, emang keren. Bagus. Kamu nih keren banget sampai ke sana gitu ya. Dari kasus kayak gitu, aku nggak ada kok ketarikan sama yang kayak gender gitu. Serius, aku nggak ada. Aku tertarik kalau mungkin ngelihat langsung ya kejadiannya, dan itu ada di daerah aku sendiri gitu. Berarti yang kejadian nggak itu kita ngomongin kesetaraan gender nanti, yang gay tadi tuh, itu ada nggak di kasus kamu di daerah kamu? Temen aku itu loh. Oh iya, teman kamu ya. Nah sekarang kita nggak tahu kabarnya ya? Nggak tahu ya, udah jarang komunikasi lagi. Berarti yang kasus-kasus tentang emansipasi apa sih sebetulnya? Emansipasi wanita. Iya, di daerah kamu tuh minim ya itu. Minim banget. Apalagi di daerah-daerah kan, di kampung-kampung. Mereka tuh nggak ngerti kesetaraan gender tuh yang kayak mana sih. Gender equality itu yang kayak mana sih. Secara di luar sana orang-orang tuh sedang menggaung-gaungkan kesetaraan gender, sedang memprioritaskan perempuan gitu. Iya, keren. Gitu. Akhirnya aku
di keluarga aku sendiri, aku salah satu orang, bukan salah satu lah ya, satu-satunya orang yang memberanikan diri untuk kuliah. Ayah aku, ibu, kakak, adik, keluarga besar aku dari ibu, aku nggak ada sebenarnya yang kuliah. Tapi kenapa aku mulai langkah yang baru, itu untuk memulai, apa ya, memulailah jadi, apa namanya, pelopor di keluarga gitu. Kita yang di kampung juga bisa kuliah, keluar. Makanya aku rela dari Indramayu ke Palembang, itu buat mengambil pendidikan. Dan alasan kamu ngambil sosiologi itu masih berkaitan dengan kasus-kasus yang kamu amati? Iya, karena dari SMA itu kan aku anak sosial, IPS. Oke. Di IPS itu kuat banget analisis fenomena sosial kan, apalagi aku anak sosiologi. Dari dulu aku seneng berorganisasi, bersosialisasi ke orang-orang. Aku ngelihat fenomena sosial yang kayak mana, pokoknya aku tertarik lah di bidang-bidang sosial kayak gini. Makanya aku rasa relate ketika aku ngambil jurusan sosiologi gitu. Dan kamu nantinya bakal jadi apa tuh habis wisuda atau lulus? Jadi apanya itu mungkin kita nggak tahu ya. Tapi namanya planning boleh-boleh aja. Mungkin kamu jadi sosiolog? Bisa jadi. Bisa jadi karena kamu suka ngamati orang-orang sekitar. Iya. Sebenarnya selain mengamati fenomena sosial juga aku suka segala sesuatu yang berbau pendidikan, budaya. Makanya aku ada niatan nanti setelah lulus ini, kalau enggak ngambil S2 sosiologi atau S2 mungkin antropologi budaya, aku bakal terjun ke dinas pendidikan atau dinas sosial ataupun dinas Kemenkumham. Itu yang memang fokusnya itu ke masyarakat, ke hak asasi manusia ataupun dinas sosial itu kan banyak ya. Keren. Iya kayak gitu. Ya semoga berjalan dengan baik lah ya planningnya. Wow, gila ya, ceritanya udah panjang lebar, aku nggak tahu mantap mau ngomong apa. Berapa menit ini? Gila ini keren. Baru kali ini aku ada aku ngajak teman untuk konten dan dia paling banyak ngomongnya berkali ini aku. Siap. Karena emang basically aku anak sosial. Iya, anak sosial banget ini, wah. Sukalah mengamati fenomena sosial. Aku aja ada ilmu komunikasi, biasanya komunikasi kok diam. Mungkin komunikasinya bukan verbal ya. Oke, gini deh, ngomongin kasus, aku kembali ke kasus kamu yang pertama tadi tentang perundungan deh, supaya kita sesuai dengan topik kita ya. Untuk kamu sendiri nih, kan biasanya kan banyak orang-orang yang aku dapat perundungan, aku tuh harus gimana? Ya. Tolong dong apa cara ngatasi masalah itu apa gitu. Jangan sampai nanti kayak kasus kamu tadi yang di perundungan malah tiba-tiba jadi langsung orientasi seksualnya itu berubah gitu. Nah, untuk kamu sendiri nih ada nggak masukan tuh orang-orang seperti itu yang menarik perundungan? Ini salah satu informasi yang mungkin kurang dimasifkan oleh masyarakat. Karena di pemerintahan kita itu ada yang namanya kalau perempuan itu Komnas HAM ya. Ada Komnas HAM, ada Komnas Perlindungan Anak, ada Komnas Perempuan, ada yang di Dinas Sosial juga ada namanya PPPA tadi. Mereka itu punya satu wadah untuk menampung aspirasi orang yang kena bully, orang yang kena kalau narkoba itu kecanduan pornografi, kecanduan narkoba mereka tuh sudah punya wadah, punya hotline, punya yang bisa dihubungi kapanpun dan sangat bisa menjaga rahasia kita. Mereka tuh punya itu. Kalian bisa lihat di Google atau di internet cari ya. Aku juga lupa sih nomor teleponnya. Itu bisa dihubungi lewat WhatsApp, email dan media sosial mereka. Kalian nanti di situ akan diberikan layanan. Kalau aku aku juga tahu ini karena bergabung di forum anak itulah. Di forum anak itu ada forum, nanti tuh di setiap daerah ini, bahkan mungkin kamu bisa didatangi langsung oleh orang dinasnya untuk dikasih keterangan. Karena satu suara dari kamu itu sangat berguna bagi masa depan nanti. Itu yang akan merubah kebijakan mereka, merubah cara mereka menganalisis, merubah data-data mereka buat di masa yang akan mendatang gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian punya kendala kekerasan rumah tangga pembulian di sekolah ataupun kekerasan, kalian kecanduan pornografi, narkoba, kalian bisa menghubungi aparat pemerintah dan rahasia kalian pasti akan terjaga, data diri kalian tidak akan bocor kemana-mana.
gitu. Jadi kalian tinggal, apalagi di era digital ini, bisa loh kalian nyari sesuatu di internet gitu, mudah. Gue potong dulu ya, gini. Tapi kan banyak anak-anak itu yang perundungannya kan di masa-masa sekolah. Dan mereka tuh belum tahu apa-apa tentang hal kayak gini. Dan ketika mereka mau ngelapor ke pihak sekolah pun, kadang kan pihak sekolah malah kayak, namanya juga anak-anak. Ya benar. Ketika mereka menghubungi itu kan, apa ya, sebenarnya kayaknya masih kurang deh. Maksudku kayak kurang ya, karena kurang mewadahi. Iya, karena kayak di desa-desa ataupun itu kan masih agak kurang itunya, tentang pengetahuan hal kayak gitu, sosial kayak gitu masih kurang. Makanya kalau di Kuningan, kalau sekolah aku ya, yang setahu aku, mungkin ini nggak berlaku di semua tempat, tapi di sekolah aku itu ada namanya tutor sebaya. Gimana tuh? Tutor sebaya itu, forum anak tadi, itu ada perwakilnya per sekolah. Per sekolah, ya misal per kecamatan itu ada. Tapi per sekolah ini. Nanti ada tingkatan atasnya tuh forum anak kabupaten yang kayak aku tadi. Forum anak kabupaten ini menaungi forum anak kecamatan. Forum anak kecamatan ini menaungi forum anak yang ada di setiap sekolah. Bagus tuh gerakannya. Nah, jadi ada duta anak kabupaten, duta anak kecamatan, dan ada representasi duta anak per sekolahnya. Nah, jadi kan terbentuk organisasi kan di sekolah itu. Nah, kita nih curhat bukan ke orang tua, tapi ke temen. Nanti kau nih representasi duta anak sekolah ya, cerita nih, aku punya masalah ini. Kau ceritalah ke forum yang ada di kecamatan. Kecamatan ini akan dibawa ke kabupaten. Kabupaten ini barulah naruh berkas-berkas ke dinas. Dinas ini yang nanti akan turun tangan langsung ke sekolah atau ke anaknya itu. Berarti ini bisa ditiru ada malah gerakan contohnya. Ini ya? Berarti ini bisa ditiru gerakan untuk daerah-daerah lain. Bener banget, di Palembang ini, di Ogan Ilir juga ada kok forum anak ada. Ogan Ilir. Karena kalau di desaku nggak ada. Serius. Berarti belum masif ya? Belum masif. Jadi merata. Serius, ini banyak yang komentar di video YouTube aku yang tips mengatasi bullying di sekolah. Itu mereka pada cerita semua, itu komentarnya itu hampir ratusan kayaknya. Itu aku balas-balas satu-satu, aku dengar di cerita mereka. Ada juga DM aku di Instagram, "Bang, kalau gini-gini gimana?" Aku coba nasihati gini-gini. Cuman aku ketika aku analisa, mereka tuh mau ngelapor tapi takut ya, diancam gitu. Jadi ada banyak, termasuk yang tentang perundungan seksual ya. Kayak, kenapa kamu nggak cerita, kenapa kamu nggak ini, aku malu. Terus aku nggak bisa ngomong, ataupun mungkin karena dia shock, jadi aku takut atau sebagainya. Jadi gitu guys, kalian nggak perlu takut, nggak perlu malu ya, karena dunia kita itu ada, kalian tuh nggak sendiri kok, banyak juga teman-teman kalian yang harus diselamatkan gitu. Jadi pada saat kalian ngomong, speak up, berarti kalian tuh menyelamatkan generasi-generasi selanjutnya, menyelamatkan teman-teman kalian gitu. Berarti kuncinya itu sebenarnya cuma speak up. Speak up, ngomong. Cuman ya mereka bingung cari wadahnya di mana. Makanya mungkin untuk forum anak di seluruh kabupaten di Indonesia itu mungkin diaktifkan lagi forum anak per kecamatannya, di sekolahnya juga, karena kalian tuh bener-bener pahlawan gitu buat generasi muda kita di masa yang akan mendatang. Karena aku sendiri merasakan gitu, pikiran aku bisa terbuka ya karena di forum itulah gitu. Jadi jangan ragu-ragu, semangat terus. Setidaknya juga dari pihak sekolah tuh kan guru BK. Guru BK biasanya apa tugasnya? Kalau ada siswa masalah baru diurusin. Terkadang juga, ini aku mau cerita tentang kasus aku juga ya. Ini bukan apa aku nyalai guru BK, ini sebenarnya salahku juga. Kemarin tuh waktu itu aku dapat perundungan sampai aku berantem melawan 15 orang lebih. Sendirian aku dikeroyok. Dan yang masuk BK cuman siapa coba? Kau. Aku sama satu orang yang musuh aku sebenarnya. Pas waktu masuk BK, aku nggak ngapori yang 15 orang itu untuk datang itu apa? Itu karena apa? Karena aku jujur, aku shock. Kaget loh. Awalnya by one, ternyata bak kawan. Kaget aku, kok rame gini gitu. Ya aku ragu, ini aku mau lanjut atau enggak. Kalau nggak aku lanjutin ya mereka tuh di belakang tuh dorong-dorong aku supaya berantem kayak ngadu ayam. Gitu. Ya ujung-ujungnya kan berantem, dan akhirnya aku dikeroyok. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku diselamati oleh penjaga sekolah datang. Tapi waktu masuk BK tuh cuman ini, dan waktu masuk BK guru BK-nya agak menekan kau. Iya, padahal aku lagi shock, belum bisa cerita banyak ataupun sebagainya. Itu seharusnya diperbaiki dalam kasus kayak gini. Maksudnya tuh
guru BK tuh seharusnya nggak terlalu harus menekan kamu apa cerita gitu, jangan, tapi belikan dulu dia waktu untuk sendirian atau apa tuh baru kita analisa kasusnya tuh, atau kita tanya-tanya sama teman-temannya, kamu ini si Jody ini kenapa dia biasanya kayak gimana atau apa gitu kan bisa. Ini guru BK aku waktu kemarin tuh nggak langsung neken aku dan samain aku sama siswa-siswa lain gitu. Kalau aku ini sama nakalnya juga, padahal baru pertama kali itu aku masuk BK dan berantem, padahal aku juga yang korbannya. Aku dari korban tuh dari SD kelas 3 sampai SMA. Aku korban paling besar tuh waktu kelas 9, dilempar-lempari batu, dipalak. SMP itu ya? SMP. Kita belum dewasa benar. Iya, SMP masih labil ya. Masih labil benar, makanya kadang kita shock banget, trauma mendalam. Itu juga alasannya kenapa aku sekarang tuh trauma aku masih belum sembuh. Jujur aku belum sembuh. Nah, ya ini benar banget. Trauma itu kalau yang aku dengar, ini juga pentingnya kenapa guru BK itu harus disertifikasi mengenai keadaan psikologi anak. Benar. Karena meskipun kita itu pernah melakukannya dulu SD atau SMP, itu luka batinnya ada di dalam. Benar. Nah, itu yang paling bahaya itu luka batin. Luka batin itu bisa dihilangin dengan terapi. Terapi gimana? Harus ke psikiater. Ya, psikiater. Dari dulu aku mau ke psikiater. Itu sih yang bahaya. Gak ada duit. Nah, harusnya pemerintah ini memberikan wadah di setiap kampus psikiater gratis, teman-teman. Iya, benar. Tolong Pak Nadiem. Kasihan ini yang... Ini aku tag benar nanti Pak Nadiem. Kasihan anak-anak yang udah semester 5 ke atas ya. Butuh bimbingan psikiater. Tapi sekarang aku perlahan untuk keluar dari zona nyaman aku yang biasanya cuman sendirian, melamun sendirian terus aku. Tapi sekarang aku kayak gabung ke organisasi kok gitu, bareng-bareng banyak teman-teman di sana. Ternyata yang nggak kayak benar-benar keluarga gitu, cerita-cerita bareng. Meskipun ada orang yang aku bikin aku kesal, tapi aku sabar aja ngadapinnya. Menambah warna itu ya yang bikin kesel-kesel itu. Keren, sampai aku ketemu sama orang-orang kayak kamu nih yang keren banget speaknya itu. Kau juga keren sih. Masa sih? Iya. Kamu bisa. Nanti ke juga nanti kayak. Iya, nanti ke Jerman kita. Jangan. Kayaknya cukup episode kita ya. Jadi untuk seru banget ini. Kalau kalian mengalami perundungan dan sebagainya, kalian tinggal speak up. Dan sebagai orang tua kalian tuh harus tegas, jangan terlalu ngambil kesimpulan terlalu ambil jalan kamu sendiri gitu, janganlah. Kita lihat juga ke dewasa seorang anak itu gimana. Kalau memang dia belum bisa ngambil keputusan dengan benar, butuh bimbingan lagi ya kamu harus bimbing, jangan menyerah, jangan langsung kasih tanggung jawab besar ke anak. Terus juga sebagai orang pihak dari sekolah ataupun guru BK ya yang memang ada ngatasi tentang perundungan itu ya, atasilah dengan benar gitu. Sertifikat sosiologi psikologi itu juga jangan diperlukan, karena guru BK juga bukan berarti kayak ngatasi anak berkelahi, tapi ketika ada anak yang lagi ada perundungan, kita lihat ini anaknya kenapa ngelamun, nggak kemana sama yang lain, datangnya aja kita, coba kamu cerita atau apa salah ada apa gitu, itu kan enak. Ini guru BK nggak, tugas guru BK cuman guru ada nggak ada yang masuk, nggak ada ya, kayak ini tugas kalian ini. Terus ada apa, kamu bawa HP ya, sini HP-nya sini, mudah gitu aja gitu. Jadi seharusnya kan BK kan tempatnya konsultasi gitu, bukan ngatasi tentang kekerasan aja. Dan ya untuk wadah tentang wadah forum apa tadi sebutannya, pengaduan. Iya, pengaduan tadi tuh ya, itu setidaknya di daerah-daerah kalian, kecamatan tertentu dibentuk lah ya, jangan dibiarkan aja tentang kejadian-kejadian kayak gini ya. Kita lihat ini banyak banget anak-anak tuh yang hilang jati dirinya sampai ke gay, sampai ngambil jalannya sendiri yang salah. Jadi jangan sampai kedepannya nanti banyak banget orang-orang seperti itu, jadi rusak bangsa ini nanti ujung-ujungnya ya. Oke, sekian podcast atau apa disebutannya ini? Ngobrol biasa aja. Ngobrol santai sih sebenarnya. Oke, sekian talk santai kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasa, sebelum tutup videonya jangan lupa subscribe channelnya, share juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Dan jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka tinggal di like saja. Kayaknya aku udah ngomong tadi ya. Aduh. Oke, saya Jody Rensa dan saya Adian. Terima kasih nonton video ini dan sampai jumpa. Bye-bye. Keren. Tuh, belum dimulai. Belum di tag.